seperti apa pengusaha soleh itu dan apa fadilah atau keutamaan dari pengusaha soleh itu. Salah satunya di sini kita sampaikan adalah menjadi ahlullah. Orang-orang yang soleh itu akan menjadi ahlullah, yaitu keluarga dan kekasih Allah. Para ulama menjelaskan ahlullah itu apa sih? Dalam hadis Rawahu Ahmad, Rasulullah menyampaikan sesungguhnya Allah itu punya keluarga di antara manusia. Lalu para sahabat terkejut dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah yang ada di muka bumi itu?" Rasulullah pun menjawab, yakni mereka adalah para ahli Quran. Merekalah keluarga Allah dan merekalah hamba pilihannya. Yang dimaksud hamba pilihannya adalah orang-orang ahli Quran yang terbaik di antara mereka. Jadi kekasihnya pilihan Allah itu adalah yang terbaik di antara komunitas ini. Lalu siapakah ahlullah itu? Penjelasan para ulama sebagai berikut. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Quran. Ya, bukti dari kecintaan mereka terhadap Quran itu mereka tiada hari tanpa membacanya. Mereka mencoba menghafalnya, merenungi isinya dan mengamalkan isinya. Dan pola hidup mereka senantiasa mencocokkan kepada Quran, berpijak kepada Quran. Ini menurut ulama dari Syekh Fauzan, Syekh Al-Manawi, Syekh Muhammad Maulana Al-Kandawi, dan Syekh Hakim At-Tirmidzi. Kalau kita ingin menjadi ahlullah, maka jadilah orang-orang yang cinta kepada Quran. Enggak bisa menghafal, enggak apa-apa, tapi berusaha terus mengkaji isinya dan mencoba berpijak setiap langkah dan kebijakan perilaku kita berdasarkan kepada aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Siapakah profil para kekasih Allah yang ada dalam sejarah kaum muslimin ini? Kita lihat. Saya yakin panjenengan semua pengen dianggap sebagai ahlullah, ya, kekasihnya Allah. Setuju Pak? Eko takfiro. Tapi sanggup nggak jenengan kalau memenuhi syarat ini Pak? Kualifikasinya para ulama-ulama salaf terdahulu, kualifikasinya seperti ini nih, salah satunya nih, yaitu para sahabat Rasulullah. Mereka lah keluarga Allah dan kekasih Allah karena mereka telah mengorbankan, mempelajari Quran dan mempraktekkan, bahkan sudah mempertaruhkan harta dan nyawanya. Kalau kita ingin menyamai para sahabat kayaknya terlalu tinggi ya. Kita lihat level di bawahnya coba. Berat nggak Pak level ini? Kita lihat bawahnya ini. Oh, ternyata ada lagi di bawahnya ini. Syekh Abdul Qadir Jailani kurang lebih 20 tahun nggak pernah tidur malam. Tidurnya siang karena malamnya untuk munajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggup Pak jadi ahlullah dengan metode seperti ini? 1 bulan aja Masya Allah ya, apalagi 20 tahun. Benar-benar Syekh Abdul Qadir Jilani itu menurut para ulama dan murid-muridnya 20 tahun nggak pernah tidur malam. Tidurnya qailullah, siang hari. Malam waktunya untuk munajat dan untuk mengajar murid-muridnya. Yang kedua, Hasan Al-Basri dan para solehin lainnya dalam satu hari sholat 1000 rakaat. Sanggup Pak Ucup? Gampang ya, sholat 1000 rakaat ya. Susah tepat waktu. Karena jalannya an'amta alaihim itu kan minan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, ini jalannya orang-orang soleh ini begini nih, Masya Allah nih. Yang ketiga dijelasin di situ ada lagi yang mereka tidak tertinggal takbiratul ihram sang imam sholat jamaah di masjid sampai 20, 30, 40 tahun. Kita tahu Allah yarham Syekh Ali Jabir yang barusan ya meninggal ini. Dia punya guru, dia cerita selama sekian puluh tahun dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dari sang imam. Berarti kan nggak pernah telat ya sholat jamaahnya. Gurunya atau bapaknya gurunya ini justru 20 tahun atau 30 tahun itu belum pernah mendengar adzan di luar masjid. Kayak apa itu? Belum pernah dengar adzan di luar masjid. Berarti sebelum adzan sudah sampai. Masya Allah. Gampang Pak syarat yang seperti ini. Untuk wajah-wajah seperti ini kayaknya kok saya yakin deh. Meragukan. Saya sih nggak meragukan, kayaknya Anda meragukan diri Anda sendiri ya.
Kita lihat siapakah ahlullah berikutnya. Nah, ini saya kasih solusi. Ternyata jalan termudah untuk menjadi ahlullah adalah sebagai pengusaha yang soleh. Supaya bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan kita dari amalan-amalan soleh itu, makanya ada kesempatan yaitu jadi seorang pengusaha soleh yang sukses, yang siap hartanya untuk mendanai dakwah syiar Islam. Ya, insya Allah. Karena nanti kita lihat ada dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW bahwasanya ini adalah salah satu jalan pintas kita ingin meraih makom, mendekati beliau-beliau yang ada di sana ya. Berikutnya kita lihat, kita tahu baginda Nabi SAW ini posisinya ketika beliau diutus sebagai Rasul, beliau punya profesi sebagai apa? Dagang. Ya? Apa mas? Dagang ya. Tahu nggak? Ada rahasia apa ketika Allah memilih Rasul terakhir itu dari kalangan pedagang? Kenapa? Kalangan terakhir ini Rasulnya pedagang. Sebelum-sebelumnya ada yang jadi penguasa, penjahit, ya tukang besi. Ternyata yang terakhir ini Rasulullah seorang pedagang sukses. Bahkan gelar Rasul itu diangkat oleh Allah setelah gelar Al-Amin diangkat oleh manusia sebagai orang terpercaya. Nah, tapi kalau dikupas rahasia, kenapa Rasul terakhir adalah seorang pengusaha, nanti jadinya pengajian ini. Karena waktunya terbatas, ya hanya kultum, motivasi. Nanti di lain waktu mungkin kita akan membahas inilah rahasianya. Kenapa Rasul terakhir itu seorang pengusaha. Lanjut kita bahas. Baginda Nabi SAW menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala ada 10 seorang sahabat yang dijamin masuk surga, dan 7 dari 10 itu adalah pengusaha profesinya. Masya Allah. Mudah-mudahan inilah salah satu motivasi kita. Kenapa kita ingin jadi pengusaha? Kenapa Pak, Bu? Kenapa pengen jadi pengusaha? Pengen kaya. Terus ditanya malaikat, kaya apa? Kaya apa? Alhamdulillah. Kayak Korun, kayak Fir'aun, kayak Namrud, atau kayak siapa? Enggak Pak, itu definisinya harus jelas. Orang pengusaha soleh itu menunjukkan kalau ngomong jelas, karena dia punya visi misi yang jelas, dia tahu langkah tujuan hidupnya. Maka kalau ngomong jelas. Pengen jadi apa sih kok pilih jalur jadi pengusaha? Pengen dekat Rasulullah di surga. Di dunianya pengen punya aset uang 100 juta misalnya. Ya, jelas kan 100 juta. Itu kalau pengusaha biasa. Kalau pengusaha soleh ngomongnya enggak, 100 juta itu bukan aset ya. Untuk yang kelas lama udah paham ya. 100 juta itu apa Pak Edi? Kalau pengusaha soleh, aset, saldo rekening, atau apa Mas? Oh yang baru ya. Yang lama-lama apa Pak? Alhamdulillah. Kalau pengusaha soleh ngomongin uang 100 juta itu adalah sedekah per tahunnya, infak zakat per tahunnya, bukan jumlah rekening ya. Kalau jumlah rekening itu mah orang biasa. Setuju nggak? 100 juta itu aset apa? Infak kita gitu. Jangan, kalau infaknya aja 100 juta berarti duitnya di rekening berapa gitu ya. Ya kita lihat pengusaha-pengusaha soleh kemarin habis pada kumpul, dan saya ikut ngaji sama beliau-beliau, Masya Allah. Kang Dewa mungkin para pengusaha tahu ya. Itu sedekahnya sebulan 1 M. Dewa Eka Prayoga itu kata gurunya Kang Randy Saputra yang bilang, ini sedekahnya 1 bulan 1 M minimal, Masya Allah. Itu jadi pengusaha soleh itu gitu. Ya, jangankan itu, yang di kelas kita aja, teman kita nih Ustadz Hendi, kita tahu Ustadz Hendi ya, itu berapa M tuh 1 bulan. Kemarin aja 1 bulan 550 juta. Waktu ditanya sama tetangganya, lahan saya dibeli, saya kasih waktu 1 bulan 550 juta, sanggup enggak? Sanggup. Telepon temennya 3 minggu selesai. Walaupun bukan langsung cash dari beliau 550 juta ya, tapi ketika kita mengajak teman-teman kita pengusaha ngumpulin, beli, lunas, maka calo pahala ini akan mendapatkan pahala yang sama, kata baginda Nabi SAW ya. Maka pentingnya komunitas pengusaha ini seperti ini ya. Ini teman-teman hari ini itu pada berangkat ke Lombok, sudah sampai sana kemarin kontak saya karena ingin membangun masjid di satu lokasi yang nggak ada masjid. Pada berangkat berapa orang, saya nggak ikut karena belum divaksin, nggak bisa lewat laut.
Kemarin di Balinya di Pasuruan mau ke Bali itu diperiksa nggak bisa, jadi pada berangkat. Nah, jadi pengusaha seperti ini ada peluang amal apa masuk kalau masjid itu dipakai sholat, masya Allah. Ya rekening kita insya Allah terus ngalir. Oh nggak masuk. Kok hilang? Gimana? Udah masuk itu. Udah. Kok nggak muncul? F5. Kenapa pengusaha itu bisa menjadi satu pilihan hidup kita? Karena kalau kita jadi pengusaha, itu kita jadi keran rahmatnya Allah tersebar di muka bumi, keran rezekinya Allah tersebar di muka bumi. Apalagi kalau nanti kita punya beberapa kru, karyawan, tim ya. Berarti kita menjadi saluran rezeki mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penuh peluang amal soleh. Apalagi ini di antara teman-teman ya, berapa 2 tahun terakhir inilah itu memunculkan satu motivasi baru, yaitu membuat satu karakter atau budaya perusahaan, yaitu budaya soleh. Seluruh karyawannya datang itu pagi sholat duha dulu, lalu briefing dan tausiah sebentar baru bekerja. Sebagai karyawan mau nggak mau ngikut, yang tadinya mungkin berat hati lama-lama terbiasa dan terdidik menjadi soleh. Nah ini pahala kalau kita jadi pengusaha ya, masya Allah. Saya sempat berapa kali diundang ke beberapa perusahaan untuk melihat, mengisi di sana, motivasi di sana, dan melihat ternyata masya Allah budaya-budaya itu sudah muncul di antara beberapa pengusaha muslim. Di dokumen Ahlullah. Ya alhamdulillah. Belum ya. Ini terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Maaf ada sedikit iklan ini ya. Error. Kesalahan teknis. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Allah senantiasa menurunkan rezekinya ke muka bumi. Maka kita diperintahkan untuk mencari wadah untuk menampung rezeki Allah itu. Nah, ada beberapa kategori manusia yang ada di muka bumi ini melakukan aktivitasnya dalam menampung rezeki Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Allah membaginya kategori 3 kategori ini. Yang pertama yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga mereka akan melakukan cara apa saja untuk menyambut rezekinya itu. Yaitu mereka misalnya dengan aktivitas pinjam riba ya, pinjol misalnya dan lain sebagainya, nggak peduli halal haramnya. Mereka bikin kwitansi palsu, mereka bikin oplosan yang dijual, mereka bikin iklan-iklan yang berlebihan ya, bluffing ini dan itu berlebihan, barang KW dibilang ori dan sebagainya. Ini cara-cara yang mestinya tidak kita lakukan sebagai seorang yang beriman. Cara yang kedua yaitu orang-orang manusia biasa. Kategori manusia biasa atau manusia standar yang saya bilang adalah orang-orang yang pikiran dan perasaannya masih fitrah secara umumnya kebanyakan manusia. Yang saya maksud di sini kalau dijelasin lagi, mereka-mereka yang hatinya ada di dompet atau di saldo rekening. Jadi kalau lihat angka saldo rekeningnya tinggi, dia senyum. Ya buka dompet ada temennya banyak, dia senyum. Kalau temennya tipis, nah, dia sedih. Ini kategori manusia biasa. Orang-orang yang seperti ini Allah ingatkan di surat Al-Baqarah ayat 168. Ada yang aplikasi bawa Quran? Coba dilihat. Ada 3 sebetulnya ayat yang mau kita bahas, tapi waktunya tidak mencukupi, kita kupas 1-2 ayat saja. Di Al-Baqarah 168 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah panggil seluruh manusia. Ya, ketika Allah panggil manusia, mau yang iman mau yang enggak iman boleh datang. Perintahnya apa? Kulu, makanlah, enak ya.
Kalau kita diperintah Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu aktivitas yang kita seneng. Wah, udah seneng dapat pahala lagi. Perintahnya apa? Kulu. Makanlah. Mimma fil ardi, iya betul ya. Halalan thayyibah. Makanlah dari apa rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi itu. Satu, fokus ayat itu bicara tentang halalan. Yang kedua, thayyiban. Dan yang ketiga, wala tattabi khutuwati syaiton, dan jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ketika Allah bicara kepada pola pikir manusia secara umum, maka Allah bicaranya tentang tiga perkara ini. Nanti beda lagi di ayat selanjutnya ketika Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kepada orang beriman Allah bicaranya beda lagi. Kita lihat yang pertama halalan. Kalau manusia kerangka umumnya Allah tegur pertama kali, ingat loh, yang halal loh, yang halal. Ingat, ini halal enggak? Ini halal enggak? Seakan-akan tuh maksudnya kalau dijabarkan dalam bahasa kita seperti itu. Pertama yang wajib jadi orientasi berpikir kita ketika kita mau melakukan aktivitas dalam dagang, bisnis, langsung teringat kita halal enggak ini? Halal akadnya, halal produknya, halal modalnya. Karena keberkahanku ada di situ, ya Allah katakan. Barang siapa yang melakukan aktivitas dengan seluruhnya yang halal, maka doa-doanya terkabul, terijabahi, pahala sholatnya diterima Allah, aktivitasnya dibarokai, kata Allah. La fatahna alaihim barokah, dibukakan pintu barokah langit dan di buminya. Ya, yang pertama Allah ingatkan ketika manusia umumnya, kalau kita termasuk orang-orang yang kelas umum, ya, masih kelas manusia pada standarnya gitu, maka yang pertama kali diingatkan Allah halal dulu, akadnya, produknya maupun modal yang kita pakai, sistem dagangnya harus halal. Yang kedua thayyiban. Ada yang bisa bahasa Arab di sini? Katanya sudah ada gelar, ada kursus bahasa Arab. Bisa ya? Ya, thayyiban. Apa artinya, Mbak? Thayyiban itu bentuk kata jamak atau tunggal? Jamak, masdar. Ya, loh siapa tadi yang jawab? Pak Martin. Hah? Thayyiban itu adalah bentuk kata tunggal. Kita lihat nanti di ayat 172-nya thayyibat, itu bentuk kata jamak. Ketika manusia kerangka umumnya berpikir dia mencari rezeki harus fokus bekerja keras, membedakan mana halal dan haram, dia harus tahu dulu basicnya. Setelah dia dapatkan, oh ini halal akadnya, halal produknya, halal sistemnya, halal transaksinya, ya, maka dia akan menerima sebagian rezeki yang telah Allah tetapkan di situ. Tapi karena kerangka berpikirnya masih manusia umum, berapapun rezeki yang dia terima, dia masih merasa thayyiban, rezekinya itu sedikit. Ya, karena tadi ya Masya Allah ya, Allah ini kalau menurunkan Al-Quran bukan hanya Qurannya, bahkan setiap katanya pun penuh hikmah. Allah pilih kata thayyiban itu dikaitkan dengan nas. Kalau kerangka berpikirmu masih pada manusia umumnya, manusia standar ya, maka berapapun rezeki yang Allah kasih pasti kamu merasakan sedikit, thayyiban. Itu bedanya nanti ketika Allah berbicara tentang kepada orang-orang yang beriman ya. Kita lanjutkan. Setelah materi kedua, maka jangan kamu seperti ini. Berapapun yang aku kasih syukurilah. Tapi karena kamu kurang bersyukur, kurang qanaah, maka akan terasa sedikit berapapun yang Allah kasih. Ya, jangan-jangan kurang sedekah, zakat, infaknya, jadi ada aja, dapat berapapun habis ya. Karena banyak sih curhat-curhat yang datang ke gelar ini kan ya, orang berbagai macam yang curhat itu. Yang ketiga, di fokus ayat itu Allah bicara tentang wala tattabi khutuwati syaiton, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Maka wajib bagi kita hati-hati ketika kita masih kerangka berpikirnya manusia pada umumnya. Jebakan-jebakan setan mana nih? Wah, pinjol aja, nggak pakai jaminan sertifikat dan apa mungkin ya. Oh, nggak pakai ini, pakai kur, pakai segala macam. Tawaran murah cuma 0,6% gitu ya Pak ya. Yang hafal siapa ini? Kayaknya korban mesti. Ya, tawaran-tawaran begitu, apalagi sekarang kondisi pandemi, mereka bingung. Kalau uang nggak berputar nggak bisa gaji pegawainya nih, maka berbagai macam kemudahan ditawarkan. Ketika bicara tentang kerangka berpikir manusia biasa, maka tiga hal ini yang menjadi poinnya. Langkah berikutnya di ayat 172.
Coba dibuka Al-Baqarah 172. Allah bicara hal yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu, jadi level manusia naik pangkat, jadi Allah bicara kepada ya ayyuhalladzina amanu kulu, sama perintahnya. Nanti level selanjutnya Allah bicara ya ayyuhar rasul kulu, sama lagi. Ya makom lebih tinggi lagi bicaranya. Padahal Baqarah 172 lihat fokus pembicaraannya beda lagi Allah. Tentang 3 poin juga. Udah ketemu? Coba. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Tuh lihat ya, katanya min thayyibat. Jadi ketika Allah memberikan rizki kepada orang-orang yang beriman itu, pasti akan dirasakan orang-orang beriman itu begitu banyak. Ya, begitu mencukupi berapapun yang Allah kasih, karena orang-orang beriman itu hatinya qanaah. Dikasih berapa aja insya Allah menerima. Ya, selanjutnya poin yang kedua yang Allah bicarakan apa? Kalau di situ kan katanya thayyibat ya. Thayyibat kan bentuk jamak tadi, beda sama yang pertama tadi ya. Thayyiban. Selanjutnya? Nah, bicara yang kedua, Allah bicara tentang rasa syukur. Karena thayyibat itu munculnya dari rasa syukur. Dan ketika Allah ngasih tahu materi orang-orang beriman itu, ya materi ujiannya adalah tentang rasa syukur, maka setan pun akan mencoba datang mengorek-ngorek dari sisi sininya supaya nggak bersyukur. Jadi pengusaha kurang aja bawaannya nih, penghasilan hari ini untungnya berapa mbak satu hari ini, kayaknya kurang aja, nggak kelihatan gitu ya, 100.000 juga nggak kelihatan, itu masih kurang aja. Akhirnya nekat mengadakan pinjaman-pinjaman ya. Yang ketiga poinnya di ayat ini Allah bicara tentang ya. Nah, Allah berbicara tentang kelurusan tauhid dan kemurnian ibadah. Karena jangan sampai orang-orang yang beriman itu nanti ketika aktivitasnya makmur ya, dagangnya maju lancar, dia akan digoda setan, jangan sampai nanti telat sholatnya. Ya biasanya kan gitu ya. Kalau aktivitas kita, kata guru saya, aktivitas kita itu apapun itu bisnisnya sampai menjauhkan kita dari Allah, tinggalkan. Karena kita akan terjebak langkah-langkah setan. Kembali lagi kita turun derajat dari manusia standar nanti ya. Aktivitas kita menjauhkan dari Allah. Harusnya apapun aktivitas kita justru mendekatkan diri ke Allah. Kan visi misi kita jadi pedagang atau pebisnis itu di awal pengen masuk surga, dekat dengan Allah dan Nabi ya. Maka kita lihat nih materinya di sini adalah bagaimana visi misi kita benar dulu, lurus dulu. Ini ada satu hadis dari Nabi SAW ya, yang memotivasi kita. Kenapa kita pilih ngambil jalur jadi pedagang? Ya, ternyata kita lihatlah fenomena ini, manusia-manusia instan ya, makannya instan semua kayaknya, atau korban micin ya, sehingga agak kuat untuk melakukan aktivitas seperti para solehin yang di depan tadi ya, 1000 rakaat sehari, nggak tidur malam sampai sekian tahun, datang sebelum adzan atau tidak ketinggalan takbir ihram. Nah ini ada satu iming-iming motivasi, obat penenang buat kita dari Nabi SAW. At-tajirus soduq, kata Nabi SAW, seorang pedagang yang jujur itu dan amanah, Allah akan kumpulkan bersama para nabiyin, siddiqin, dan orang-orang yang syuhada di surga nanti. Inilah jalan pintas yang bisa kita tempuh hari ini, dan kita akan berharap mudah-mudahan Allah berkahi setiap aktivitas kita menjadi seorang pengusaha soleh nih ya. Karena seorang pedagang itu akan senantiasa dilimpahi penuh kerahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi saya bilang sebagai jalan dakwah. Ya, kalau kita punya teman, punya satu sistem ya, supplier atau buyer itu bisa kita kasih masukan dakwah, apalagi kalau kita punya karyawan bisa dididik menjadi orang-orang soleh, maka lahan dakwah kita besar sebagai seorang pedagang. Dan sebagai seorang pedagang itu sebetulnya romantisme tauhidnya luar biasa kalau saya bilang ya. Pedagang, petani, peternak itu luar biasa daripada seorang karyawan. Karena karyawan itu takut-takutnya salah dikit dia menuhankan pekerjaan dan bosnya. Ya, akhirnya rasa nyamannya, amannya di situ, sampai kekuatan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidupnya jadi menipis dirasakan. Tapi kalau pedagang itu baru pagi mau mulai aja luar biasa, sudah penuh harap, doa, zikir, macam-macam ya.
Seperti kejadian di zaman Imam Ahmad bin Hambal, seorang pedagang kue yang ngaduk-ngaduk terus sambil istighfar. Dia berharap semua hajatnya terkabul. Dengan istighfar itu mohon ampun, ternyata Allah kabulkan. Bahkan cita-cita satu-satunya yang belum terkabul, ketemu Imam Ahmad bin Hambal ya, ternyata Allah muliakan dia. Nggak usah kamu pergi jauh ke sana, Imam Ahmadnya yang didatangkan, kesasar sampai masuk ke kampungnya dan tinggal di rumah orang itu. Masya Allah ya, kekuatan dari seorang pedagang itu, romantisme tauhidnya tinggi sekali. Kalau dagangnya pas sepi gitu kan ya, meweknya ke siapa? Meweknya langsung gelar sejadah. Beda sama pegawai, biasanya pegawai langsung nyari bosnya. Udahlah bos, saya lembur, nggak apa-apa saya ya. Yang dicari bosnya. Kalau pedagang itu langsung gelar sejadah. Makanya diluruskan lagi niat kita. Karena ketika tadi saya bilang ada beda antara rezeki thayyiban sama thayyibat. Saya pernah ngobrol dengan beberapa orang, terutama yang akhwat nih ya. Ada seorang pegawai gajinya 7 juta sampai 10 juta per bulan, tapi nggak bisa beli pakaian menutup aurat. Sedangkan ada pegawai yang gajinya cuma 1,6 atau 0,8 juta, tapi tertutup auratnya. Nah ini barokah rezekinya mana nih? Yang thayyibat yang mana, yang thayyiban yang mana nih? Gajinya 10 juta tapi terasa thayyiban, sempit lah, habis terus, nggak bermanfaat. Jadi jangan pernah takut soal rezeki. Kalau kita nggak kebagian rezeki, cuman takutlah kalau rezeki itu tidak bisa membawa barokah hidup kita. Kalau kita kebagian rezeki, kita nggak bisa bersyukur, dan kita terima rezeki nggak bisa memanfaatkannya, sehingga kita justru jauh dari Allah. Karena rezeki itu pasti dijamin setiap makhluk ya. Lanjut Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menyingkat materinya ya, mudah-mudahan nanti termotivasi untuk menjadi pedagang yang soleh. Nah ini saya contohkan salah satu ikhtiar manusia untuk mencapai cita-citanya itu lebih mudah kalau kita lakukan sebagai aktivitas seorang pedagang daripada seorang pegawai. Karena kalau pegawai itu hidupnya tertib, terukur, teratur ya. Gajinya segitu, mau naik gaji itu kan harus kerja dulu sekian tahun ya. Punya reputasi dulu, kerja dulu. Nah, kalau pedagang itu lonjakannya mengejutkan. Dan biasanya kalau ada masalah dia langsung introspeksinya menadah ya, sambil membuka tutupnya di pikiran dan di hati. Romantisme tauhidnya kuat. Ya Allah, kenapa kok dagangan saya nggak laku? Ada yang salah nggak? Ada nggak? Sholat saya ketinggalan atau saya habis makan satu yang haram dan sebagainya. Tapi nggak begitu biasanya kalau karyawan ini. Kita pernah lihat orang ini? Jangan ngelirik saya, karena orang ini bukan saya. Meskipun warnanya sama, ya. Kita lihat kisah hidupnya orang ini ya, insya Allah. Baca tagnya aja, karena bahasa Inggris atau bahasa India Anda nggak ngerti nih. Kelihatan tulisannya Bu. Lihat motivasi berpikirnya ketika jadi pengusaha. Basicnya dari seorang pemuda di daerah lingkungan yang sangat miskin di India. Karena kemiskinannya tidak bisa mengenyam sekolah. Lihat motivasinya nih. And so he did. He noticed that a nearby hotel was empty a lot of the time, and the owner wasn't making much money. So he went to the owner and took the biggest risk of his life. He promised to make his hotel better. He changed the light bulbs. He changed the beds. He added water. He put picture frames. He put room service, and he took nice pictures of the hotel and put them on the internet.
and Nah, ini besok Pak Ucup ngajar nih gini ya. called it Oyo. Bikin foto nanti ya. All of a sudden, the hotel went from empty to full, and it worked. First hotel is always the hardest. When I was able to change one hotel, I was pretty sure I could change hundreds. Duplikasi Age 20, kuncinya. He raised money from investors. At age 21, he hired 50 people. At age 22, he had 500 hotels. At age 24, he raised $1 billion. And at age 26, right now, he has 43,000 hotels and built the second largest hotel chain in Berapa ribu the hotel? world. And he's not 43.000 hotel. Many people told me multiple times, go to university, seek help from parents to make sure that you can do that. This is just not going to work. Think about this for a second. A random kid in a poor city in India with 50 cents in his bank account became the world's youngest billionaire in 6 years and helped 350,000 people get jobs. This isn't just luck. This is the definition of hard work. He worked at night. He worked on weekends. He knocked on doors. He guessed people's emails. He begged to get meetings. And he succeeded even when all the odds were stacked against people that looked like him. But I do believe in luck. I believe if you work hard, your probability of being lucky increases dramatically. When you don't let your nationality, ethnicity, age, university background, family status, or gender come in the way, you will achieve greatness. Dear Indonesia, thank you so much for watching this video. If you like it, try to share it with your Orang Indonesia disalamin tuh. Also, please follow this page because it's very important that we reach everybody in Indonesia with this message. Thank you so much and see you tomorrow. See you tomorrow. Ya, makasih. Apa hikmah yang bisa diambil dari video singkat ini? Dapat apa? Dapat ilmu apa? Apa, Bu? Tahu latar belakang orang ini tadi? Rates apa latar belakangnya? Sama jenengan kalah jauh lah ya. Dia tinggal di daerah yang miskin, dia sendiri orang yang miskin, sekolahnya nggak mampu ya. Tapi apa pola pikir dia tadi? Uang adalah segalanya, iya? Iya? Bukan, itulah jenengan. Dia tidak pernah berpikir uang itu adalah penghalang saya. Tapi apa yang ada di orientasi perpikiran dia? Dia mau menyelesaikan masalah-masalah di luar sana. Nah, tidak akan pernah ada orang yang bisa menyelesaikan masalah di luar sana kalau di dalam dirinya masih ada masalah. Itu rumus pertama. Selesaikan dulu. Kamu harus selesai dengan masalahmu, baru kamu bisa menolong masalah orang. Kamu sendiri aja dalam pikiranmu dengan perasaanmu masih bermasalah kok. Ya, orientasi berpikir harus jelas dulu. Jangan berpikir modal ya. Untuk pokdal yang kelas-kelas senior ini udah nggak berpikir modal adalah uang ya. Karena modal itu kemarin kita bahas apa? Ada 4. Karena mata uang hari ini ada 4. 1 apa? Database. 2 network. 3 skill. Yang keempat masih ingat? Kelamaan libur sih ya. Ya nanti ini sekedar mukadimah, mudah-mudahan besok di kelas kita ulang lagi ya. Mata uang hari ini bukan sekedar mata uang kertas ya, karena sekarang banyak yang nggak pakai kertas ya, pakai gesek bisa ya, pakai ketik SMS jadi, bahkan nggak pernah lihat itu duit-duit teman-teman saya yang sukses-sukses tuh hampir dompetnya nggak ada duitnya, cuman kartu semua itu ya, sama aplikasi di HP biasanya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi pengalaman ini yang harus kita jadikan satu orientasi berpikir. Jangan pernah jadikan uang penghalang cita-cita kita. Tapi luruskan niat bahwa bisnis kita tujuannya apa? Menolong orang, membantu orang, menyelesaikan masalah orang. Itu yang pertama. Mulai sekarang rubah. Untuk pokdal yang senior udah paham ya.
Kenapa jualan fashion, Mbak, niatnya? Niatnya, ya Allah, saya jualan fashion karena ingin menutupi aurat orang-orang yang di luar sana loh, ya Allah. Kenapa kamu jual food, kuliner? Ya Allah, saya ingin menyediakan makanan-makanan yang halal dan thayyibat karena di luar sana banyak makanan yang enggak halal dan thayyib. Maka saya ingin begini, ya Allah. Bantu saya, temani saya, sukseskan saya, ya Allah. Seperti tadi kita sebut Kiai Mahfud, ya. Saya pernah diundang ke sana mewakili guru saya. Berapa hari saya tinggal di sana bersama 70 santri lebih dari berbagai kota provinsi. Ternyata beliau cerita kesalahan mereka berpikir, kesadaran mereka setelah sekian tahun mendirikan pesantren dirubah mindsetnya bahwa saya mendidik seorang santri itu cuma jadi peminta-minta. Karena mau bangun apa, bikin proposal di jalan, sholatullah, salamullah itu ya, itu nggak bener. Rasulullah itu diangkat sama Allah sebagai Rasul setelah dikader sama Allah jadi pengusaha sukses dulu. Kenapa saya nggak nyontoh Rasul? Maka saya akan perintahkan anak murid saya, pesantren ini, akan menjadi pengusaha sukses baru dakwah. Jadi tidak bergantung kepada amplop ketika dia dakwah. Ya, nanti salah-salah imanuhum fi amplopihim. Gitu ya. Jadi kalau nggak dapat amplop bingung paginya mau makan apa hari ini, imannya kemana selama ke pesantren sekian tahun. Maka beliau mencetak satu sistem bisnis dari hulu hilir dipegang. Beliau di pondoknya ternak dan tani disediakan, kemudian nanti hasil panenannya dikirim ke resto-restonya, sampah restonya dijadikan pupuk dan tulang-tulang digiling jadi pakan ikannya lagi. Masya Allah. Salah satu bisnisnya saya ditunjukin ya, bisnisnya sebagai pesaing McD, namanya M2M. Saya dibukakan bukunya ini, Mas. Dari 7 atau 8 cabang waktu itu, satu bulan omsetnya 1,3 miliar. Saya tanya net profit keuntungan bersih berapa? Karyawannya takut ngelirik Pak Yai, bilang nggak apa-apa, kata Pak Yai, dibuka 275 juta per bulan bersih dari satu unit usahanya itu, Pak. Belum usaha yang lain ada berapa usaha, punya minimart, punya warung ayam bakar kayak Wong Solo, punya macam-macam gitu usahanya. Dan kita bisa lihat bagaimana kualitas pondoknya ya. Jadi supaya nggak bisa terhina lagi, katanya kalau pondok itu gudikan gatelen ya. Pengusaha, setelah jadi pengusaha sukses, dia menerapkan ilmunya, baru mereka mengundang. Karena kita ketahui ya, para Taipan itu kalau pegang bisnis dari hulu ke hilir dipegang semua, makanya nggak ada kesempatan orang luar. Begitu pun yang dilakukan Rasul dulu ketika masuk Madinah, hulu hilir dipegang. Dari kebunnya sampai pasarnya mereka bikin, Rasulullah SAW dan para sahabat. Orang-orang Taipan juga dari hutan kapas sampai, mohon maaf, toko-toko di Klewer dan Tanah Abang yang pegang siapa itu? Ya, pabrik pemintal benangnya, pabrik kainnya, pabrik sablonnya, pabrik apa itu, cat warna segala macam ya. Ya, subhanallah. Maka kita harus membuat satu jaringan jamaah network yang saya bilang tadi, dari hulu hilir kita yang pegang. Jadi semuanya bisa halal. Karena zaman Rasulullah dulu, Rasul dan para sahabat yang turunkan ayat sebagai desainer fashionnya loh. Ya, kalau perempuan tuh pakai hijab sekian lah, sekarang yang hijab siapa? Mohon maaf nih, ya. Yang laki-laki gemulai semua kan yang di TV ya, hai, itu begini dan begitu ya. Desainnya kalau jenengan didesain gitu bagaimana bisa syar'i? Kalau yang desain orang-orang begitu kan. Kita lihat ya yang muncul-muncul di TV desainer-desainernya. Harusnya kaum muslimin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini sedikit motivasi dari saya bahwasanya menjadi pengusaha adalah jalan pintas masuk surga, mendekat kepada baginda Nabi SAW. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan besok kalau kita masuk di kelas kita akan jabarkan lebih tuntas lagi strategi langit maupun strategi buminya. Mudah-mudahan usaha kita dari buminya, skillnya juga nambah, barokahnya dari langit juga nambah, sehingga benar-benar menjadi jembatan kita masuk surga, menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat Allah dan Nabi-Nya. Amin Allah.